Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Saat berikutnya, antara langit dan bumi, tekanan yang tak terlukiskan turun, dan kemudian, di antara guncangan tubuh 10 biksu berwarna-warni, semua kostum jiwa berwarna-warni dipisahkan dari tubuh mereka. Melihat adegan ini, para biarawan yang berwarna-warni tidak bisa apa-apa selain ngeri, dan sekarang mereka akhirnya mengerti apa perangkap yang dibuat oleh Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun dengan ngeri, biarawan berwarna-warni itu berkata dengan ngeri, tanpa diduga, saya sangat berhati-hati, saya masih jatuh cinta dengan Anda. Melihat Chu Xingyun dengan getir, biarawan yang berwarna-warni itu tampak muram. Penuh keheningan selama lebih dari 10 tahun, biarawan yang berwarna-warni itu tertawa keras di langit. Dalam tawa itu, biksu yang berwarna-warni itu tertawa bahkan dengan berlinangan air mata. Ketika dia menyeka air matanya, beku yang berwarna-warni itu berkata, bukan itu yang saya katakan, Anda benar-benar katak di dasar sumur, apakah Anda berpikir bahwa tanpa kostum jiwa, kita tidak akan berguna? Dalam tawa itu, beku yang berwarna-warni itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jas jiwa memang sangat penting, tetapi Anda berpikir bahwa pemimpin daftar teratas dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada dalam daftar raja, hanya satu set pakaian jiwa yang lebih kuat. Anda bisa, saya sangat lucu. Melihat biksu berwarna-warni dengan acuh tak acuh, menghadap ejekan pihak lain, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa. Melihat pihak lain dengan acuh tak acuh, Chu Xingyun berkata, karena Anda adalah penantang, sebagai pihak yang ditantang, saya memiliki hak untuk memutuskan tantangan. Begitu kata-kata Chu Xingyun jatuh, biarawan berwarna-warni memotongnya dengan keras, dan berkata dengan suara keras, saya mendengar dengan sangat jelas sekarang, apa yang Anda katakan adalah mari kita pergi bersama, menantang jalan Anda telah memutuskan Anda tidak dapat mengubahnya baiklah. Melihat tawa biksu yang berwarna-warni itu, Chu Xingyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, apakah ini lucu? Kapan saya mengatakan bahwa saya akan mengubah tantangan? Merangkul lengannya dengan bangga, beku yang penuh warna itu berkata, ya, karena kamu tidak mengubah tantangan, apa yang akan kamu ubah? Menghadapi pertanyaan pihak lain, Chu Xingyun menatap ke atas ke langit dan berteriak, apa yang ingin saya ubah adalah lokasi pertempuran. Lokasi pertempuran. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, biksu yang berwarna-warni itu berkata, menurut aturan medan perang Taiko, selama waktu tidak sengaja tertunda, tempat manapun bisa. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, situs tantangan yang saya pilih adalah tanah yang rusak, puncak gunung yang rusak. Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan raungan meraung tiba-tiba terdengar di sekitarnya. Dideru suram, cahaya dan bayangan di sekitarnya dengan cepat redup. Akhirnya, ketika cahaya di sekitarnya pulih kembali, Chu Xingyun dan 10 biksu berwarna-warni sudah muncul di tanah yang rusak, di atas jajaran gunung yang rusak. Melihat sekeliling selama seminggu, beku yang penuh warna itu dengan bangga berkata, mengapa ingin menakuti kita dengan bahaya jadi? Sayangnya, semua yang ada di sini sudah dalam bahaya bagi kita. Di antara kata-kata itu, ekspresi biksu multi-warna menjadi kejam. Hai iblis tersenyum, beku yang penuh warna itu berkata, baru saja ada banyak orang, saya masih harus memperhitungkan beberapa etiket dan kebenaran, tetapi sekarang Anda menemukan diri Anda mati, tidak heran kita kejam. Menghadapi ancaman para biarawan yang berwarna-warni, wajah Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi mengejek. Jika itu di luar tanah yang rusak, Chu Xingyun benar-benar bukan lawan dari pihak lain. Belum lagi 1 on 10, bahkan jika 1 on 1, itu hanya paku. Tapi di sini berbeda, di sini adalah tempat yang rusak pada saat ini, di ruang anti di puncak gunung yang rusak 3000 cambuk ruang berkelok-kelok dan memutar. Pada saat ini, Anda boleh mengatakan, bahkan jika Master Daftar Kaisar datang, Chu Xingyun dapat menghadapinya secara langsung. Terlebih lagi, dia adalah Master dari 10 besar di 10 distrik. Di permukaan, Chu Xingyun sekarang menjadi satu orang, tetapi pada kenyataannya, di anti ruang, Chu Xingyun memiliki 3000 pembantu, yang dapat muncul kapan saja. Melihat sekeliling dengan dingin selama seminggu, Chu Xingyun Sen berkata dengan dingin, setelah kembali, saya akan memberitahu Anda Master Xianmen Xingtian, kami Xianmen Xuantian, tidak memiliki niat untuk menjadi musuh Xianmen Xingtian, dan berharap Anda dapat menghormati Xianmen Xuantian kami. Melihat Chu Xingyun, 10 biksu berwarna-warni tampak terpana. Dalam pandangan mereka Chu Xingyun ini takut atau gila. Saat ini, Chu Xingyun telah dikelilingi oleh 10 tuan dari daftar kaisar, tetapi ia masih tidak malu. Biarkan mereka berbicara dengan penguasa gerbang bintang, ini tidak gila. Apa itu? Apakah kamu bingung? Melihat mata orang lain seolah-olah mereka bodoh, Chu Xingyun mendengus dingin, dan saat berikutnya, ada gelombang ruang, berayun dengan kuat dari semua sisi.
Merasakan fluktuasi ruang yang padat, 10 beku itu tiba-tiba bersemangat semua energi mereka dan berencana untuk melarikan diri ke sini dalam sekejap. Dalam sekejap, di antara lampu warna-warni yang bersinar, 10 ular sanca warna-warni tiba-tiba mengembun di kepala 10 biksu berwarna-warni. Reiki Piton. Melihat adegan ini, meskipun Chu Xingyun telah berspekulasi lama, dia masih agak kagum. Aura piton itu bukan piton asli, tapi, dibandingkan dengan ular aura, panjang dan diameternya meningkat 10 kali lipat. Melihat bahwa 10 biksu yang berwarna-warni akan melarikan diri, Chu Xingyun tersenyum dingin, pengingat ramah, tantangan sudah dimulai. Setelah Anda meninggalkan puncak gunung yang rusak, Anda akan keluar. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 10 biarawan yang berwarna-warni tiba-tiba panik. Meskipun tidak ada orang di sini, masalahnya adalah bahwa kostum jiwa mereka yang berwarna-warni telah diambil oleh Taiko. Jika mereka meninggalkan puncak gunung patah dengan cara ini, dan Chu Xingyun terbunuh oleh Void Whip, 10 set kostum jiwa berwarna-warni akan benar-benar hilang. Jangan melihat kostum jiwa mereka yang berwarna-warni, tetapi kostum jiwa ini hanya untuk mereka, tetapi kepemilikannya bukan di tangan mereka. Sederhananya, kostum jiwa berwarna-warni ini dimiliki oleh Xinchen Xianmen, dan itu hanya dapat digunakan sementara. Setelah 10 set kostum jiwa berwarna-warni hilang, mereka diharuskan membayar kompensasi sesuai dengan peraturan pintu. Dengan sedikit ragu, 10 biksu yang berwarna-warni kehilangan kesempatan terakhir mereka. Saat berikutnya, cambuk kekosongan yang tebal, seperti tentakel, menggantung keluar dari kekosongan, dan seluruh puncak gunung yang rusak dikelilingi oleh air. Menghadapi situasi putus asa seperti itu, 10 biksu yang berwarna-warni tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Situasi yang begitu menyedihkan, bahkan jika Tuan Dibang biasa datang sendiri, mereka tidak bisa melawannya. Kecuali itu adalah salah satu dari 100 pemain teratas dalam daftar kaisar, jika tidak. Tidak ada yang mau berlari dalam menghadapi situasi seperti itu. Melihat ekspresi putus asa dari 10 biarawan berwarna-warni, Chu Xingyun berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu." Ini kalimat yang sama. Setelah kembali, aku akan membawa kata-kata itu ke penjaga pintumu untukku. Apa? Jangan bunuh kami. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Kapten Biksu yang berwarna-warni tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi ngeri. Alam bawah sadar melihat cambuk kehampaan, dan kemudian pada Chu Xingyun. Dalam sekejap, dia sepertinya menyadari sesuatu, tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Menghadapi adegan ini, pikiran Chu Xingyun bergerak, 2 cambuk jatuh dari kekosongan, seperti 2 ular sanca, melingkar di sekitar Chu Xingyun. "Mengapa, saya perlu membuktikannya," kata Chu Xingyun. Dengan kata-kata Chu Xingyun, dalam sekejap, 10 cambuk langit bersiul dan melonjak. Dalam suara yang jernih, 10 biksu yang berwarna-warni mengambil langkah mundur. Dari pandangan sekilas, 10 Void Whip tidak bermaksud menyakiti mereka, hanya tersapu dari posisi di mana mereka baru saja berdiri, dan memompa batu. Pada saat yang sama, 3.000 cambuk di sekitarnya, seperti tentakel gurita, dikelilingi dari semua arah menuju puncak gunung. Melihat sekeliling, semua ruang tertutup oleh cambuk dari kekosongan. 3.000 cambuk kehampaan, seperti dinding, mengelilingi semua orang di sini. Di antara gerakan hatiku dan pikiranku, di dinding yang dibentuk oleh Void Whip, 2 dari Void Whip menunjuk ke kiri dan kanan, mengungkapkan sebuah portal. Matanya sedikit membeku, dan Chu Xingyun berkata, "Jika Anda ingin pergi, Anda bisa pergi sekarang. Mereka yang tidak ingin pergi, saya tidak keberatan memberi Anda pelajaran yang mendalam." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, 10 biarawan yang berwarna-warni tiba-tiba tersenyum pahit. Jika kostum jiwa berwarna-warni masih ada, mereka berani bertarung bersama. Bahkan jika mereka ditarik oleh cambuk kekosongan, mereka mungkin tidak terbunuh dalam hitungan detik, mereka masih berharap untuk melawan. Tapi sekarang, semua kostum jiwa telah diambil oleh Taiko sebagai uang judi. Dalam situasi saat ini, sekali ditarik oleh cambuk kekosongan ini, itu harus difragmentasi secara instan. Antara ragu-ragu, 3.000 kekosongan cambuk tanpa sadar memutar dan menari. Dari waktu ke waktu, batu-batu di gunung yang rusak akan ditarik terpisah. Meskipun sekarang, mereka adalah biksu warna-warni, dengan jiwa perang warna-warni, dan badan perang warna-warni. Tetapi puluhan ribu tahun yang lalu, mereka sebenarnya berada di medan perang menengah Taiko ini, berbaur selama puluhan ribu tahun. Karena itu, mereka masih tahu kekuatan Void Whip dengan sangat baik. Bukannya tidak ada yang meragukan kebenaran atau kekeliruan dari Void Whip ini, tetapi melihat pemikiran ilahi ke dalam anti ruang, semua Void Whip dikumpulkan di sini, sama sekali mustahil. Selain itu, meskipun mereka tidak menyerang mereka, bebatuan yang ditarik oleh Void Whip dan jurang yang dibuat di tanah berulang kali membuktikan kekuatan Void Whip. Meskipun sangat enggan, tetapi 10 biksu yang berwarna-warni tahu bahwa ada gunung hijau yang tersisa, dan mereka tidak takut membakar kayu. Jika Anda mati saja di sini, Anda benar-benar kalah. Selama Anda bisa tetap hidup, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, Anda bisa menebusnya. Membanting kakinya, Kapten Biksu berwarna-warni itu berbalik dengan tajam, dan langsung melompat keluar dari portal di dinding.
Melihat bahwa para kapten semuanya ditarik, orang-orang lain secara alami tidak akan terus bertahan, melompat keluar dari portal satu persatu. Setelah keluar dari dinding yang dipadatkan oleh Void Whip, Kapten Biksu yang berwarna-warni itu berbalik dan menatap Chu Xingyun, lalu mengambil 9 rekan satu timnya dan berbalik dan terbang menjauh. Menyaksikan 10 biksu yang berwarna-warni menghilang, Chu Xingyun menghela nafas. Sejauh menyangkut hatinya, Chu Xingyun tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut kepada orang asing. Tapi sekarang, Chu Xingyun tidak bisa langsung menyerang tim yang kejam, menghancurkan tim penegak hukum Xingchen Xianmen. Jika tidak, setelah 10 orang ini benar-benar mati di sini, gerbang abadi Xuantian akan langsung berseberangan dengan gerbang abadi Xingchen. Sendiri, Chu Xingyun tidak takut pada siapapun, tetapi umat manusia tidak bisa. Akan memakan waktu lama bagi umat manusia untuk mengumpulkan pengetahuan dan melatih sejumlah besar beku senior, jika tidak maka tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk lautan bintang-bintang. Tapi kali ini, meskipun Chu Xingyun tidak membunuh 10 biksu ini, dia memberi mereka cukup pelajaran. 10 set kostum jiwa berwarna-warni adalah keuntungan terbesar dari Chu Xingyun. Chu Xingyun percaya bahwa setelah kehilangan 10 set kostum jiwa berwarna-warni, 10 biksu berwarna-warni harus dihukum berat setelah kembali. Di antara pikirannya, Chu Xingyun berkomunikasi dengan kehendak Taiko dan mengambil 10 set jiwa berwarna ke tangannya. Tidak seperti pakaian jiwa biasa, pakaian kaisar hanya dapat meningkatkan posisi bintang dengan melahap semua metode lainnya tidak layak. Pada waktu berikutnya, Chu Xingyun mengatur satu set demi satu, mengintegrasikan 10 set pakaian warna-warni dan satu bintang ke set kaisar, dan tidak ada yang tersisa. Sebuah tim harus memiliki master yang hebat untuk menenangkan suasana. Sebagian besar waktu, satu tuan lebih baik dari 10 tuan biasa. Selain itu, mulai sekarang, di tim Chu Xingyun, semua orang tidak lebih dari jiwa perak, bahkan jika ada kostum jiwa yang lebih berwarna tidak ada yang bisa menggunakannya sama sekali. Di atas tenda perak, ada juga tenda emas, dan semua orang harus melangkah terlalu jauh. Begitu banyak kostum jiwa yang penuh warna, jika tidak digunakan sesegera mungkin, itu terlalu boros, itu sangat disayangkan. Setelah integrasi 10 set kostum jiwa berwarna-warni, jas Kaisar Chu Xingyun akhirnya melampaui kostum jiwa mansion emas dan mencapai kostum jiwa berwarna-warni. Hal yang paling dibesar-besarkan adalah bahwa kostum jiwa berwarna-warni ini bukanlah kostum jiwa bintang 1, tetapi satu set lengkap kostum jiwa berwarna bintang 9. Melihat kostum jiwa yang berwarna-warni di seluruh tubuh dengan kepuasan, Chu Xingyun tidak senang terlalu lama. Chu Xingyun sangat jelas. Untuk saat ini, di medan Taiko menengah ini, tidak ada yang harus menemukannya kesulitan lagi. Paling tidak, sebelum bisa mengetahui rincian Xuantian Xianmen, bahkan jika mereka sekuat Xingtian Xianmen, mereka tidak akan pernah berani dengan mudah memprovokasi perang. Tapi, itu karena gerbang abadi Xuantian terbuka sehingga Chu Xingyun tidak senang. Meskipun Chu Xingyun dapat terus bersembunyi, tidak sampai kebangkitan nyata umat manusia bahwa semuanya diumumkan. Tapi Chu Xingyun tahu bahwa ide seperti itu terlalu naif untuk benar-benar tidak mungkin. Munculnya suatu ras tidak pernah bisa tenang, tetapi harus disertai dengan badai berdarah. Chu Xingyun percaya bahwa ketika manusia dipaksa ke situasi putus asa, potensi teror akan meletus, dan hanya pada saat itulah umat manusia akan memiliki kesempatan untuk berbalik dan bersaing dengan langit berbintang untuk hegemoni. Tentu saja, Chu Xingyun juga sangat jelas bahwa pendekatan seperti itu kemungkinan akan membawa bencana bagi umat manusia. Tapi Chu Xingyun tidak peduli, setelah semua, di masa depan, Chu Xingyun benar-benar memimpin semua subjek Dacu, semua keturunannya. Bahkan jika itu benar-benar punah, tidak ada kerugian bagi umat manusia. Tidak peduli seberapa tragis akhirnya, kehilangan itu tidak lebih dari keluarga Chu. Berbicara tentang ini, alasan mengapa Chu Xingyun tiba-tiba mengalami perubahan besar secara langsung berkaitan dengan perjalanan ini ke pemakaman kuno yang tandus. Awalnya, ide Chu Xingyun adalah untuk diam-diam melatih pasukan elit ras manusia di medan perang Suire Junior. Ketika singhai kekacauan besar, umat manusia mengambil keuntungan dari situasi dan bersaing dengan langit berbintang untuk supremasi rakyat, penguasa alam semesta. Namun, perjalanan ke pemakaman kuno yang tandus ini membuat Chu Xingyun langsung memahami kebenaran, membuat mobil di balik pintu tertutup jelas merupakan jalan buntu. Chu Xingyun dan semua mitranya, pada kenyataannya, kekuatan semua orang jauh di atas kera iblis berkepala dua itu. Tetapi ketika pasangan pertama bermain, termasuk Chu Xingyun, mereka sama sekali bukan lawan, dan semuanya tewas di tempat. Ambil contoh Yuan Hong, Niu Ram, Xiong Da, Xiong Er. Hingga hari ini, mereka tidak dapat mengalahkan kera berkepala dua satu lawan satu. Bayangkan bahwa bahkan anggota pasukan hantu itu sama, jadi bagaimana dengan berubah menjadi biksu manusia biasa? Anda perlu tahu, beku manusia biasa tidak memiliki kesempatan untuk datang ke pemakaman sepi ini dan untuk berperang melawan begitu banyak roh perang untuk membangun dan meningkatkan sistem pertempuran mereka sendiri.
Membuat mobil secara buta di balik pintu tertutup, hasilnya adalah mobil yang dibuat tidak memiliki kekuatan sama sekali, dan setiap keluarga dapat dengan mudah memecahkannya dan menghancurkannya. Meskipun pendekatan semacam itu pasti akan menyebabkan sejumlah besar kematian dan cedera dalam ras manusia, tetapi ras yang ingin menjadi kuat dan tidak diintimidasi, ini adalah bagian dari pengalaman yang tidak dapat dihindari. Hanya dalam menghadapi penindasan langit berbintang dan klan, dan hanya dalam pertempuran konstan, kita dapat terus membangun dan meningkatkan sistem pertempuran para biksu ras manusia dan menemukan jalan yang paling cocok untuk umat manusia. Satu atau dua pengalaman dan persepsi orang tidak berguna. Persepsi pribadi hanya cocok untuk individu, tetapi tidak untuk orang lain. Jalan yang benar-benar cocok di seluruh dunia belum dieksplorasi. Chu Xingyun, dengan pedang kuno bintang 7, ia dapat dengan mudah menaklukkan semua kuburan berbukit, yang dapat digambarkan sebagai tidak menguntungkan. Tapi, bisakah metode yang sama digunakan oleh kecoa Kaisar Sun? Bisakah Yuan Hong digunakan? Bisakah Niu Ram bekerja? Atau metode ini, selain Chu Xingyun, adakah yang bisa menggunakannya? Jelas, sistem pertarungan Chu Xingyun hanya cocok untuk dirinya sendiri, bahkan jika dia membuka hatinya dan mengajar dengan sekuat tenaga tidak ada yang bisa mempelajarinya sama sekali. Anda hanya dapat melakukan hal-hal Anda sendiri, bahkan jika orang lain membantu efeknya sangat terbatas dan bahkan mungkin kontraproduktif. Yang disebut, bagaimanapun, terungkap di atas kertas. Jalan seperti itu tidak dapat ditemukan tanpa melalui ratusan juta pertempuran dan tidak membayar harga miliaran ras manusia. Dan umat manusia ingin bangkit, jalan seperti itu harus ditemukan. Suatu hari, jalan ini tidak dapat ditemukan, dan umat manusia tidak dapat bangkit suatu hari. Begitu jalan seperti itu benar-benar ditemukan, kebangkitan umat manusia sudah dekat. Itu dalam ide ini bahwa Chu Xingyun tidak ragu-ragu, menabrak nama gerbang abadi Suantian, dan langsung menghadap gerbang abadi-abadi di langit. Meskipun Chu Xingyun tahu bahwa keputusannya akan langsung mengarah pada kematian suku Yizhao, tetapi harga seperti itu harus dibayar. Jika umat manusia ingin bangkit, ia harus membayar harga yang cukup. Ketika darah umat manusia menyentuh setiap sudut lautan bintang-bintang, jalan kebangkitan umat manusia akan muncul secara alami. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun tahu bahwa paling lama 3 tahun lagi, gerbang abadi Star akan menerima berita dan mulai mengeksplorasi berita gerbang abadi Tianxuan. Dalam 3 hingga 5 tahun, Chu Xingyun harus menyelesaikan uji coba medan perang Taiko Perantara dan bergegas kembali ke medan perang utama Taiko. Jika Chu Xingyun tidak ada, setelah mengalami serangan gerbang abadi Star, gerbang abadi Suantian kemungkinan akan runtuh dengan satu sentuhan dan tidak bisa dilawan sama sekali. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Di antara pikirannya, seekor kupu-kupu berwarna-warni muncul di depan Chu Xingyun. Sekarang, pekerjaan tanah rusak pada dasarnya telah selesai. 3.000 cambuk kekosongan telah disempurnakan menjadi 60%, yang sudah tidak ada habisnya. Adapun para pemimpin Bisol, Chu Xingyun tidak lagi ingin terus memanen, setelah semua pekerjaan yang mekanis, monoton, membosankan, sekarang untuk Chu Xingyun, itu buang-buang waktu. Saat ini, di bawah 10 kali kekuatan spiritual Chu Xingyun sudah bisa dibandingkan dengan Torgat. Perlu disebutkan bahwa, sebagai Kaisar Langit yang veteran, kekuatan spiritual Torgat Emperor adalah super tirani, jika demikian, bagaimana kita bisa menyingkat aturan tertinggi Palu Thor? Kelemahan Dewa Guntur Kaisar lemah dalam sistem pertempuran dan karakteristik pertempuran, bukan di bidang dan budidaya sebagai lemah. Sebagai seorang biarawan defensif, kekuatan spiritual Kaisar Dewa Guntur tidak lagi kuat, tetapi hanya terkondensasi menjadi Lei Gang dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Tapi kekuatan spiritual Torgat Emperor jauh dari sebanding dengan Chu Xingyun sebelumnya, setelah setiap 1000 tahun kultivasi, bagaimana Torgat Emperor bisa tumbuh tanpa jejak. Setelah memiliki kekuatan spiritual yang setara dengan Kaisar Dewa Guntur, Chu Xingyun tidak sopan, dan langsung belajar dari Kaisar Dewa Guntur surga metode misterius keluarga Dewa Guntur. Metode sub-misterius yang disebut adalah membagi pikiran untuk menciptakan cara untuk menjelma pikiran. Di dunia Dewa Guntur, Kaisar Dewa Guntur sebenarnya bukan dewa-dewa Dewa Guntur, melainkan inkarnasinya, atau hanya avatar. Namun, tidak seperti avatar dan avatar biasa, metode pembagian misterius Divine God Emperor adalah memecah jiwa menjadi potongan kecil dan memadatkan pemikiran kedua ilahi. Kedua pikiran ilahi itu ada dalam satu tubuh, dan gagasan serta pengetahuan di antara keduanya saling terkait. Menurut instruksi dari Dewa Guntur Surgawi Kaisar, Chu Xingyun membagi jiwa dewa, dan menanam fragmen jiwa-jiwa menjadi pengetahuan Flash Butterfly, jadi dengan cara ini, bahwa Flash Butterfly menjadi avatar Chu Xingyun. Dengan cara ini, Flash Butterfly ini memiliki pengetahuan dan pengalaman Chu Xingyun, berbagi kebijaksanaan dan teknologi Chu Xingyun, dan dapat menggantikan Chu Xingyun dan menangani hal-hal rumit. Melihat kupu-kupu yang berkedip terbang di depannya, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tanah yang rusak ini akan diberikan kepada Anda. Menghadapi penjelasan Chu Xingyun, kupu-kupu yang berkedip-kedip mengepakkan sayapnya dengan lembut dan mengirim pikiran ke pikiran Chu Xingyun.
Mulai sekarang, pemimpin Soul Beast di tanah rusak akan dibersihkan oleh Flash Butterfly. Kostum jiwa, tulang roh, dan jiwa api yang diperoleh akan disimpan dan menunggu Chu Xingyun mengirim seseorang untuk mengambilnya. Mengangguk dengan senyuman, Chu Xingyun tahu bahwa ada 3.000 Void Ones untuk membantu. Namun, ada situasi yang lebih merepotkan. Dengan tim hantu, roh pertempuran semua orang dipromosikan ke rumah-rumah perak, sejumlah besar rumah-rumah merah, dan rumah-rumah ungu, tidak ada yang bisa menyerap mereka. Meskipun untuk saat ini, jiwa perang merah mewah dan rumah mewah ungu ini dapat disimpan di jalan surgawi, namun ini bukan rencana jangka panjang. Yang paling penting adalah sumber daya yang begitu berharga hanya tersedia di medan pertempuran Taiko tingkat menengah. Hanya ada 3.000 tim yang memenuhi syarat untuk memasuki medan perang Suire menengah. Apa yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa hanya 100 tim yang memenuhi syarat untuk medan perang Taiko perantara setiap tahun. Dan, bahkan jika 100 tim ini, sebagian besar akan ditempati oleh tim unggulan, para biksu biasa tidak memiliki kesempatan. Dapat dikatakan bahwa sekali rumah mewah merah ini, rumah mewah ungu, dan bahkan rumah mewah perak jiwa api dapat dibawa keluar dari medan perang menengah Taiko, sejumlah besar harta pasti dapat ditukar. Namun, satu-satunya cara untuk mengeluarkan api jiwa ini dari medan perang Taiko adalah pergi ke tambang Taiko, mendapatkan batu giok tulang, dan mengolahnya menjadi rune batu giok tulang. Dengan cara ini, Chu Xingyun bisa mengeluarkan banyak jiwa dari medan pertempuran Taiko perantara. Tentu saja, kecuali ada bayi yang sangat baik, kalau tidak, Chu Xingyun tidak akan menembak jiwa. Jiwa-jiwa ini akan dibawa langsung kembali ke medan perang junior Taiko, memberi hadiah kepada para rahib manusia yang berbakat dan berbakat itu. Setelah sejumlah besar biksu yang memiliki jiwa perang jiwa ungu dapat diolah, gerbang abadi Suantian memiliki biaya minimum untuk berkonfrontasi. Setelah merenung sejenak, Chu Xingyun akhirnya berdiri. Mulai sekarang, semua pekerjaan di tanah rusak dapat diambil alih oleh inkarnasi Sandai. Adapun Dewa Chu Xingyun, dia harus bergegas ke Taiko Mine untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa batu giok tulang untuk membuatnya menjadi rune batu giok dan membawa sejumlah besar jiwa api kembali ke medan perang utama Taiko. Tentu saja, eksplorasi kuburan kuno yang tandus tidak akan dibatalkan. Pergi ke Taiko Mine di siang hari, dan pergi ke kuburan kuno tandus di malam hari. Dalam 3 tahun ke depan, 2 tugas ini akan menjadi fokus tim hantu. Selain 2 poin ini, yang paling penting adalah bahwa setelah berakhirnya 3 tahun, semua orang di tim hantu harus menemukan target yang cocok dan menyalin keterampilan tempur, kemampuan, dan kekuatan magis mereka. Setelah tujuan ini selesai, tim hantu dapat meninggalkan medan perang Suire menengah dan maju menuju medan perang Suire canggih. Medan perang Taiko adalah situs periode Taiko, yang memisahkan masa Taiko dan Mandul, dan akhirnya medan perang. Di atas medan perang Taiko menengah, kekuatan super zaman kelaparan pecah pertempuran paling puncak. Setelah perang itu, dunia benar-benar hancur, dan seluruh dunia hancur, bahkan jalan utama runtuh. Di bawah perang itu, seluruh pasukan kekuatan kuno yang tandus dihancurkan, dan seluruh alam semesta memasuki keheningan mengerikan selama 1 miliar tahun. Tidak sampai 100 miliar tahun kemudian kekuatan besar dari zaman kuno dikembangbiakan dan menjadi penguasa dunia. Oleh karena itu, di bawah Perang Dunia II itu, di medan pertempuran Taiko menengah ini, jumlah kekuatan besar dari zaman kuno yang mati dalam pertempuran benar-benar tidak dapat diperkirakan. Di bawah runtuhnya langit, mayat-mayat dan tubuh kuat itu terkubur jauh di bawah bumi. Setelah miliaran tahun kehamilan, mereka terkondensasi ke dalam batu giok tulang unik dari medan pertempuran Taiko perantara. Di tambang batu giok tulang ini, tidak hanya batu giok tulang, tetapi jika Anda cukup beruntung, Anda juga dapat menemukan senjata sihir dan tentara sihir yang terkubur dalam-dalam di batu selama miliaran tahun, tersegel dalam batu. Bahkan, dalam legenda, seseorang menggali tubuh kekuatan kuno dengan jejak kehidupan dan mengubahnya menjadi boneka mayat dengan kekuatan tempur tinggi dan hampir tak terkalahkan. Nenek moyang zombie adalah pemurnian dari 3 mayat kuno berdasarkan mayat yang digali dari kekuatan kuno liar. Dengan bantuan 3 mayat kuno yang sunyi, nenek moyang zombie masuk ke 100 teratas daftar kaisar. Oleh karena itu, tambang giok tulang adalah sumber daya paling berharga di medan perang Taiko perantara, dan statusnya masih di atas pemimpin Beast Soul dan pemakaman jiwa perang. Selama perjalanan ini, Chu Xingyun tidak meninggalkan siapapun, dan semua 9 anggota tim hantu bergegas ke tambang batu giok. Hari ini, Chu Xingyun telah sepenuhnya menyempurnakan 3.000 cambuk dari kekosongan, jadi, kekuatan kekosongan dan berbagai kekuatan supernatural ruang dapat digunakan secara bebas. Bahkan ruang dimensi dapat digunakan seperti biasa tanpa khawatir dihancurkan oleh Void Whip. Tentu saja, jika Anda ingin menggunakan ruang dimensi seperti biasa, Anda harus melewati izin Chu Xingyun. Tanpa perlindungan dari Void Rune yang diberikan oleh Chu Xingyun, itu akan menjadi lebih berbahaya. Di masa lalu, itu hanya mungkin untuk diserang dengan menggunakan kemampuan ruang di medan perang Taiko menengah.
Sekarang, setelah memperbaiki 3000 cambuk dari kekosongan, itu bukan lagi masalah yang mungkin, tetapi pasti akan diserang oleh cambuk kekosongan, dan itu bukan satu atau dua kali, tetapi terus-menerus dan tak ada habisnya. Adapun ruang dimensi, jika tidak ada penindasan Void Rune, itu akan dikalahkan dalam hitungan menit dan tidak ada kebetulan. 3000 cambuk kehampaan berada di era zaman kuno. Dalam Perang Dunia I, energi ruang yang terpecah terkondensasi setelah ratusan triliun tahun, dan kekuatannya begitu besar sehingga bahkan penguasa leluhur pun dilahirkan kembali. Sangat sakit kepala. Setelah melakukan shuttle dimensi dan pelipatan ruang, Chu Xingyun, dengan sekelompok mitra, langsung mencapai pintu masuk tambang Guyu dari stasiun tim. Tambang batu Gyeokbon terletak jauh di tanah Taiko Battlefield, 60.000 mil dari permukaan. Di pintu masuk tambang batu Gyeokbon adalah kota bawah tanah yang besar dengan sejumlah besar prajurit boneka. Prajurit boneka bukan nama untuk kelompok etnis tertentu, tetapi definisi keberadaan jenis tertentu. Ada banyak cabang prajurit boneka, dan ada juga boneka spiritual, ada boneka mayat, ada boneka pertempuran, ada boneka batu. Prajurit boneka ini hanya memiliki kesadaran dan pemikiran sederhana dan dapat menyelesaikan tugas yang relatif sederhana, tetapi mereka tidak kompeten untuk tugas yang lebih rumit dan membosankan. Karena peraturan dari Battlefield Taiko Menengah, hanya ada 3.000 tim, yaitu 30.000 orang, yang dapat tinggal di sini. Karena itu, di dalam tambang batu giok tulang, tidak ada banyak biarawan. Namun, penambangan biji membutuhkan banyak tenaga kerja. Karena itu, wayang telah menjadi pilihan terbaik. Berbagai boneka ini dapat digunakan untuk penggalian mekanis, dan biji yang digali dapat diangkut kembali ke permukaan untuk para beku untuk membongkar batu, untuk mengekstraksi batu giok tulang di biji, dan harta lainnya. Pada saat itu, leluhur Zuopian ditemukan di tambang Guyu. Lebih dari 30.000 tahun, tubuh dari 3 kekuatan kuno yang mati dipecahkan, dan 3 boneka mati kuno yang sudah dimurnikan disaring untuk masuk ke dalam daftar kaisar dalam satu gerakan. Sampai sekarang, di tambang tandus ini, leluhur mayat masih memiliki pengaruh yang tak tergoyahkan. Sebagai tempat kelahirannya sendiri, tambang batu giok tulang ini terlalu penting bagi leluhur mayat. Yang paling penting adalah bahwa jika nenek moyang zombie ingin menjadi lebih kuat, mereka harus menggali lebih banyak mayat yang sudah tua dan kuat, dan memperbaiki lebih banyak zombie. Nenek moyang boneka mayat, Kaisar Jiu Jiaotian, memiliki dunia boneka mayat dan kuat berada di peringkat 100 besar dalam daftar kaisar. Bahkan 4 kekuatan utama tidak berani dengan mudah memprovokasi nenek moyang dari boneka mayat. Catatan puncak orang ini adalah untuk memimpin 3 boneka mayat liar dengan 1 orang dan menahan pengepungan dari 100 tuan teratas dalam 10 daftar kaisar tanpa jatuh angin. Berbicara tentang itu, leluhur boneka mayat adalah Gunung Wanmo di antara 4 kekuatan. Pengalamannya hampir persis sama dengan pengalaman Chu Xingyun. Pertama, dia menolak untuk menerima perlindungan dan mengalahkan tim Wanmo. Setelah mengalahkan tim Wanmo, mereka kemudian mengalahkan bala bantuan dengan kekuatan daftar teratas tim penegakan hukum Wanmo-san. Akhirnya, di bawah keputusasaan, Wanmo-san mengirim tim yang terdiri dari 100 tuan teratas dari daftar Kaisar Raja Setan Wanmo-san. 10 Raja Iblis semua peringkat di 100 teratas daftar Kaisar, dan, di medan perang Taiko, Anda dapat secara paksa meningkatkan 1 tingkat budidaya. Di medan perang Taiko, tim Raja Iblis ini jelas merupakan tim super yang tak terkalahkan. Tetapi pada kenyataannya, pertempuran itu terjadi di tempat yang hancur, dan pemenang akhir adalah leluhur dari boneka mayat. Untungnya, karakter nenek moyang dari boneka mayat itu tidak agresif, bahkan baik hati, dan dia tidak suka bertarung dengan orang, apalagi bersaing memperebutkan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun ia mengalahkan tim iblis, leluhur boneka mayat tidak membunuhnya, tetapi setelah sedikit hukuman, 10 Raja Iblis dilepaskan. Karena itu, jika tidak perlu, bahkan keempat kekuatan tidak ingin menyinggung perasaannya. Yang paling penting adalah bahwa 3 zombie kuno sudah mati. Saya tidak tahu berapa tahun yang lalu. Sekarang, tidak ada yang tahu berapa tahun nenek moyang zombie hidup. Boneka mayat. Adapun mengapa reputasi patriark-patriark tidak terkenal, sebenarnya cukup normal, setelah semua itu adalah Wanmo-san yang menderita kerugian, dan mereka tidak akan memberitakannya. Nenek moyang dari boneka mayat pada dasarnya tinggal di tambang tulang giok, yaitu, ia tidak berjuang untuk ketenaran dan keuntungan, juga ia tidak banyak memuridkan murid-muridnya. Di bawah tekanan tinggi Gunung Wanmo, tidak ada yang berani membicarakan masalah ini dengan santai, jadi. Ribuan tahun telah berlalu, dan hanya sedikit orang yang ingat perang tahun itu. Hubungan yang terlupakan antara Perang Dunia I dan para leluhur yang tak terlupakan juga termasuk leluhur mayat dan boneka. Mulai sekarang, nama-nama leluhur zombie jarang muncul. Pada dasarnya, setiap kali muncul, digunakan untuk memperkenalkan tambang batu giok tulang. Bagaimanapun, sejauh ini, hanya leluhur yang mati yang telah mendapatkan mayat-mayat kekuatan kuno dan memurnikannya menjadi boneka. Di dalam tambang batu giok tulang, semua orang bisa menggali dengan bebas.
Tidak peduli betapa berharganya benda-benda yang digali, barang-barang itu milik diri sendiri, tidak ada yang bisa merebutnya, jika tidak barang-barang itu akan diburu oleh nenek moyang boneka mayat. Namun, ada satu pengecualian. Begitu seseorang menggali mayat yang kuno dan kuat, itu harus diserahkan kepada leluhur mayat yang pertama kali. Siapapun yang gagal membayar juga akan dikejar dan dibunuh oleh leluhur boneka mayat, dan itu adalah jenis yang tidak pernah berhenti. Di bawah kepemimpinan Chu Xingyun, sekelompok orang pergi ke lantai pertama kota boneka Tambang Guyu. Di kota boneka, ratusan juta boneka hidup. Semua boneka ini berasal dari zaman kuno dan disempurnakan oleh kekuatan zaman kuno. Sekarang, boneka-boneka ini telah digali oleh tim-tim besar untuk menambang biji bawah tanah. Menurut perintah tim, boneka-boneka ini secara otomatis akan bergegas ke dunia bawah tanah, menambang biji, lalu mengangkutnya kembali, dan menyimpannya di gudang. Boneka yang telah disempurnakan oleh kekuatan kuno ini telah memiliki kebijaksanaan dan kesadaran awal, mereka dapat berkomunikasi dengan orang-orang, bahkan berpikir sebentar, dan memiliki kemampuan belajar awal. Jangan meremehkan boneka-boneka ini, semua boneka ini dibuat pada zaman kuno, masing-masing makhluk tingkat leluhur, dikombinasikan dengan hukum langit dan bumi dan hukum kekayaan. Bukan apa-apa untuk disempurnakan oleh cahaya. Boneka ini telah berevolusi sendiri sejak 1 triliun tahun, dan mereka telah berevolusi ke tingkat yang mengerikan. Boneka sebenarnya bukan kehidupan, tanpa vitalitas apapun, boneka itu terbuat dari logam. Yang disebut kebijaksanaan dan kesadaran sebenarnya hanyalah gelombang yang diciptakan oleh lingkaran sihir di bawah kristal jiwa. Setelah evolusi terus-menerus, boneka-boneka dari zaman kuno ini bahkan memiliki kemampuan untuk mereproduksi diri mereka sendiri, dan jumlah totalnya mencapai 100 miliar. Begitu dia memasuki kota boneka, puluhan boneka aneh bergegas untuk datang di antara kekacauan di depan. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening. Pada saat yang sama, Xiong Daxiong membungkuk dengan kejam, sepasang kaki depan jatuh ke tanah, dan memberi peringatan kepada boneka-boneka aneh itu. Ketika Xiong Da dan Xiong Er memasuki keadaan waspada, Yuan Hong dan Niu Ram juga mengeluarkan tongkat mereka untuk pertama kalinya, dengan tatapan sengit mereka menatap sekelompok boneka yang telah datang. Melihat tampilan hati-hati dari 4 barang Han, Chu Xingyun tidak peduli. Meskipun boneka ini besar, mereka benar-benar ganas pada pandangan pertama. Kenyataannya, boneka-boneka ini jelas bukan boneka pertarungan, meskipun boneka mereka besar, mereka tidak cocok untuk bertarung sama sekali. Jika Anda perhatikan dengan seksama, boneka-boneka ini dilengkapi dengan berbagai kursi, dan mereka dihiasi dengan bunga. Jelas tidak mungkin untuk bertarung, tetapi mungkin untuk mendapatkan bisnis. Benar saja, Chu Xingyun berpikir, dan boneka di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan suara. Dengarkan baik-baik, seperti yang diharapkan. Seperti yang ditebak Chu Xingyun, mereka di sini bukan untuk bertarung, tetapi untuk mencari bisnis. Melihat raksasa yang setinggi 30 hingga 40 meter, ini sebenarnya setara dengan transportasi dunia manusia, yang digunakan untuk menarik penumpang. Tentu saja, boneka-boneka ini bukan becak, langkah selanjutnya adalah pelayanan satu atap. Proses satu atap ini termasuk membantu para tamu menemukan tempat menginap, menuntun mereka ke area penggalian, dan bahkan bertanggung jawab untuk mengangkut biji yang digali oleh para tamu. Terus terang, boneka ini adalah pekerja kecil, dan begitu diterima, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda. Tentu saja, karena ini adalah pekerjaan, itu tidak bisa gratis. Jika Anda ingin menyewa boneka ini, Anda harus mengeluarkan uang, dan yang disebut uang sebenarnya adalah tulang roh. Boneka-boneka ini ditenagai oleh tulang roh. Begitu kekuatannya habis, itu setara dengan kematian. Namun, untuk boneka-boneka ini, Chu Xingyun tidak banyak berarti. Jika mereka mencari tambang, mereka dapat menemukannya sendiri, yang disebut biji tidak perlu diangkut, cukup taruh di ruang dimensi. Di sini, ruang dimensi orang lain masih tidak dapat digunakan. Setelah memperbaiki 3000 cambuk dari kekosongan, ruang dimensi kelompok Chu Xingyun dapat digunakan tanpa celah tanpa masalah. Namun, meskipun dia tidak tertarik pada boneka ini, Chu Xingyun juga tahu bahwa jika dia tidak menyewa boneka, orang-orang ini akan selalu terjebak di sini dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Berpikir tentang itu, Chu Xingyun melihat sekeliling, dan kemudian mengarahkan jarinya tidak jauh, boneka pendek, lusuh, berwajah abu-abu dengan tanda karat kuning di tubuhnya berkata, hanya kamu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, sosok bundar setinggi 1 meter, seperti bola besi, dengan cepat menggulirkan 3 katrol di bawahnya dan berlari ke arah Chu Xingyun. Jika Anda perhatikan lebih dekat, boneka ini tidak sempurna, dan tubuhnya adalah bola besi setinggi lebih dari 1 meter. Bola besi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah setengah bagian atas, yang merupakan hemispherical, jelas di sini adalah kepala boneka, mata bundar besar, dan itu terlihat sangat naif. Di mata yang murni itu, sepertinya penuh keingintahuan tentang dunia. Bagian kedua adalah bagian tengah, di sini adalah badan boneka. Yang disebut torso, Chu Xingyun dibedakan berdasarkan lokasinya. Torso ini sebenarnya adalah bola oval dengan tanda karat di permukaan, bahkan tanpa hiasan dan pola.
Bagian ketiga adalah anggota tubuh bagian bawah, tetapi bukan kaki. Seperti batang tubuh, bagian bawah boneka ini sebenarnya adalah belahan tanpa pola atau dekorasi. Di bagian bawah belahan bumi, 3 roll bulat dipasang. Di antara rotasi roll logam, boneka dapat meluncur dengan bebas bolak-balik, kiri dan kanan, sangat cepat dan sangat fleksibel. Sepintas, itu adalah bola besi besar yang dilapisi karat, dipasang pada 4 bola besi kecil, berguling-guling, sangat cepat, sangat stabil, dan sangat fleksibel. Bergulir sepanjang jalan, boneka itu berteriak pada Chu Xingyun. Jelas, ini adalah bahasa yang digunakan oleh keluarga boneka, dan bahkan jika mereka tidak mengerti satu sama lain, mereka masih bisa menyampaikan ide satu sama lain. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengerti setengah dari kalimat, Chu Xingyun dapat sepenuhnya merasakan sukacita dan syukur dari boneka kecil ini. Ada 3 alasan mengapa Chu Xingyun memilih boneka kecil ini. Poin pertama adalah boneka kecil ini adalah yang terkecil, hanya setinggi lebih dari 1 meter, dan terlihat sangat imut. Kecuali boneka kecil ini, semua boneka lainnya tingginya 7 atau 8 meter, yang terlalu besar. Ini membuat Chu Xingyun merasa sangat menindas. Poin kedua adalah bahwa Chu Xingyun sebenarnya tidak membutuhkan boneka untuk melakukan apapun, tetapi hanya menyewa boneka untuk membiarkan boneka-boneka di sekelilingnya bubar. Boneka kecil yang berkarat itu tampak yang paling menyedihkan, tubuh yang bengkok, tubuh yang kecil, semua diperas. Chu Xingyun bahkan khawatir bahwa boneka besar hingga 30 hingga 40 meter akan menginjak boneka ini menjadi diskus tanpa memperhatikan. Poin ketiga adalah karena ujung mata, Chu Xingyun menyukai boneka kecil ini sekilas, jadi dia memilihnya. Melihat boneka kecil yang berputar di sekitar dirinya dengan ceria, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Sekilas, boneka kecil ini seperti telur. Tempatkan telur secara horizontal di atas meja, potong kulit telur di pinggang, bagian atas kulit telur naik membentuk kepala, dan bagian bawah kulit telur bergerak ke bawah untuk membentuk anggota tubuh bagian bawah. Adapun telur di tengah itu adalah tubuh. Adapun 3 bola besi di bawah telur, tidak ada yang bisa dikatakan, hanya boneka kecil, berguling-guling. Di antara pengamatan, dalam suara kulit telur atas dan bawah boneka kecil itu bersentuhan, menutupi tubuh. Dengan cara ini bukan lagi masalah, itu hanyalah telur burung yang besar. Dipasang pada 3 bola besi seukuran tengkorak, telur berkarat itu berguling mendengus ke depan. Saat ia berguling, boneka kecil itu membuat serangkaian suara, memanggil Chu Xingyun untuk ikut bersamanya, jelas untuk membawa Chu Xingyun keluar dari sini. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengangguk dan memimpin teman-temannya, mengikuti boneka kecil, dan berjalan menuju kota boneka. Dalam suara kecil, 3 bola besi di bawah boneka kecil, membawa tubuh boneka terbang sepanjang jalan, tetapi mereka sangat halus, berguling ke arah depan. Dengan suara lembut, boneka kecil itu bergerak dengan jelas, tetapi bagian atas kepalanya, yaitu bagian kepala tiba-tiba berubah 180 derajat. Sambil berjalan maju, dia menoleh ke Chu Xingyun dan membuat serangkaian suara bip. Mendengarkan kata-kata boneka itu, Chu Xingyun tersenyum dan mengangguk, lalu, tanpa mengatakan apa-apa, dia mengeluarkan segenggam tulang roh dan melemparkannya ke boneka itu. Di hadapan lemparan Chu Xingyun, setidaknya ada selusin tulang roh bagian atas dan bawah kulit telur boneka itu terbuka dengan keras, seperti mulut besar. Dengan suara menggosok, boneka kecil itu menyipitkan matanya dengan indah, dengan ekspresi senang di wajahnya. Alasan mengapa Chu Xingyun membuang tulang roh adalah karena bonekanya terlalu menyedihkan, dan jika dia tidak makan, dia akan mati kelaparan. Jadi meskipun dia sangat malu, boneka itu masih berbicara dan membayar gaji lebih tinggi kepada Chu Xingyun terlebih dahulu, jika tidak, dia tidak bisa memberikan layanan untuk Chu Xingyun sama sekali. Boneka seperti ini sebenarnya yang paling tidak berguna. Jika boneka besar itu disewa, apakah Chu Xingyun dan yang lainnya masih perlu berjalan sekarang? Langsung pada boneka, semua naik dan turun, tidak tahu betapa nyamannya itu. Ada boneka sepanjang perjalanan untuk membuat transportasi, sehingga Anda dapat bersantai dimanapun Anda pergi. Dan yang paling penting, setelah menggali biji, boneka-boneka besar itu juga dapat membantu mengangkut biji kembali ke kota boneka. Semua ini, boneka kecil ini, tidak mampu. Lebih tepatnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan boneka ini adalah benar-benar memimpin jalannya, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sepanjang jalan, boneka kecil itu menggerakkan tubuhnya dengan cepat, sambil memutar kepalanya 180 derajat memberitahu Chu Xingyun terus-menerus. Jelas, boneka kecil itu tahu betul bahwa pada dasarnya dia tidak ada gunanya, jadi, dia tidak berani meminta banyak untuk gaji. Dalam kata-kata boneka kecil ini, selama dia bertanggung jawab atas makanan, dia bersedia untuk melayani Chu Xingyun selamanya tanpa menghabiskan 1 sen ekstra. Sepanjang jalan, Chu Xingyun tidak menghasilkan apa-apa, mengobrol dengan boneka lucu. Selama obrolan, Chu Xingyun mengetahui bahwa boneka kecil ini, juga produk dari zaman kuno, terlepas dari biji giok tulang. Namun, tidak seperti boneka lainnya, boneka kecil ini, selain lucu, hampir tidak ada gunanya. Menurut penilaian banyak orang kuat di kota boneka, boneka kecil ini harus menjadi hewan peliharaan dan mainan di masa liar.
Karena itu, setelah banyak belokan dan belokan, boneka kecil ini secara bertahap jatuh ke dalam situasi sekarang, dan dapat mati kapan saja. Boneka itu tidak bernyawa, tetapi begitu energi boneka habis, fluktuasi jiwa juga akan menghilang, yang sebenarnya adalah sejenis kematian. Yang paling penting adalah bahwa begitu boneka mati, bahkan jika ditambah dengan energi, itu tidak ada gunanya. Setelah gelombang jiwa menghilang, ia tidak akan mengembun lagi. Tidak jauh dari sana, boneka kecil itu memalingkan kepalanya di sekitar jiwanya dan mengeluarkan serangkaian jeritan tajam kepada Chu Xingyun. Jelas boneka kecil itu merasa kasihan atas ketidakmampuannya, jadi dia mengundang Chu Xingyun untuk duduk di atas kepalanya, sehingga dia bisa melanjutkan sebagai gunung yang membawa Chu Xingyun. Adapun orang lain, terus berjalan, setelah semua. Dengan tubuh mereka lebih dari 9 meter, boneka kecil ini tidak bisa menahan sama sekali, atau tidak bisa menahan. Namun, di hadapan undangan boneka itu, Chu Xingyun masih menolak. Ini bukan kebaikan Chu Xingyun, kuncinya adalah, seorang pria besar duduk di atas bola besi besar yang berkarat, gambar ini terlalu memalukan. Selama obrolan, boneka kecil yang lucu memimpin kelompok ke pusat kota boneka dan pusat mineral kota boneka. Sebagai pendatang baru, Anda harus pergi ke pusat mineral untuk mendaftar sebelum Anda dapat memasuki tambang bawah tanah untuk pekerjaan pertambangan dan penggalian. Tentu saja, Anda tidak perlu mendaftar, tetapi begitu Anda memasuki tambang bawah tanah, para beku yang tidak terdaftar akan diserang oleh mayat dan mayat. Bahkan, adalah mungkin untuk diserang oleh mayat kuno liar, dan zombie kuno-kuno itu dapat melawan kengerian dari 100 kaisar teratas. Yang disebut masuk ke pedesaan, Chu Xingyun tidak datang ke sini untuk menemukan masalah leluhur mayat, jadi pendaftaran adalah hal yang harus dilakukan, ini tidak disebut kelemahan, tetapi setidaknya rasa hormat. Segera setelah pendaftaran, pusat mineral mengeluarkan 9 tanda boneka. Selama Anda berada di tambang giok tulang, Anda harus menggantung tanda boneka ini di dada Anda, jika tidak, Anda mungkin akan diserang oleh boneka mayat di bawah leluhur boneka mayat kapan saja. Menurut persyaratan, Chu Xingyun dan rombongannya menggantung 9 tanda di dada mereka. Kemudian, boneka kecil yang lucu, bersama dengan bip-bip sepanjang jalan, memimpin Chu Xingyun dan rombongannya menuju daerah perumahan di kota boneka itu. Sebagai salah satu dari 3.000 tim, setiap tim memiliki stasiun sendiri di kota boneka. Boneka biasa tidak diizinkan masuk. Tentu saja, mirip dengan boneka kecil, boneka yang direkrut adalah pengecualian, mereka bebas untuk masuk dan meninggalkan kediaman majikan. Setelah memasuki stasiun, semua orang dengan cepat memilih kamar mereka sendiri. Sebuah tim penuh dengan 10 anggota, jadi ada 10 kamar di tim ini. Tetapi tim hantu berbeda, hanya ada 9 orang di seluruh tim. Karena itu, sebuah kamar dikosongkan. Ngomong-ngomong, kamar itu juga kosong, jadi Chu Xingyun menyerahkan kamar kosong itu kepada boneka kecil itu. Mengetahui bahwa dia juga ditugaskan ke sebuah ruangan, boneka kecil itu berteriak bahagia, menggulung 3 bola besi di bawahnya, berlarian. Melihat tampilan ceria boneka kecil itu, Huli juga sangat menyukainya dan ditawari untuk merawat boneka kecil ini. Jelas, boneka kecil ini mungkin mainan atau hewan peliharaan. Bukan, hanya untuk sementara waktu boneka kecil yang ceria ini menangkap hati gadis Huli. Setelah mendapatkan persetujuan dari Chu Xingyun, Huli mengambil boneka itu dan kembali ke kamar. Setelah memadatkan polo air, dia membantu boneka itu membersihkan diri. Huli adalah seorang gadis yang mencintai kebersihan dan memiliki sedikit kebersihan. Karena itu, dia tidak tahan terhadap kekacauan dan kenajisan. Di bawah kesabaran dan menggosok Huli, karat di sekitar boneka itu dengan cepat dihapus, mengungkapkan karat untuk menutupinya. Boneka ini tampak nyata. Melihat dari dekat, boneka ini benar-benar terlihat seperti telur rebus. Berbaring horizontal di atas tanah, dengan ketinggian 1 meter, jika berdiri, tingginya sekitar 1 dan 5 meter. 2 cangkang telur melilit telur, dan di bawahnya ada 3 bola besi yang sangat berat, yang, jika digabungkan satu sama lain, menjadi boneka kecil ini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, kulit telur dan kulit telur tampak metalik, dan permukaannya bukan tanpa pola. Melihat lebih dekat, kulit telur dan kulit telur berwarna logam benar-benar penuh dengan garis-garis seperti rambut. Kehalusan itu, bahkan jika Chu Xingyun melihatnya, tidak bisa tidak kagum. Jelas, meskipun boneka kecil ini tidak berguna, itu pasti terbuat dari kelaparan. Bagaimanapun, para beku biasa, tidak dapat memproduksi boneka yang tepat. Setelah dicuci, boneka kecil itu tidak membeli akun Huli sama sekali, tetapi mengikuti di belakang Chu Xingyun, mendengus, berguling-guling seperti pengikut kecil. Menghadapi adegan ini, Huli iri, cemburu, dan penuh kebencian, tetapi boneka kecil itu mengabaikannya sama sekali, yang membuat Huli merasa gagal, tetapi tidak mungkin. Melihat ekspresi frustrasi Huli, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Menonton Huli berbalik dan pergi, Chu Xingyun tersenyum, dengan lembut meraih segenggam tulang roh, dan melemparkannya ke boneka. Melihat Chu Xingyun mengeluarkan segenggam tulang roh, boneka kecil itu tiba-tiba menyalakan matanya, dan 2 cangkang telur atas dan bawah membanting terbuka, menelan tulang roh dalam 1 gigitan, dan mengunyahnya.
Jelaslah, kearifan boneka kecil ini tidak tinggi, sama seperti anak berusia 3 tahun. Siapapun yang memandikannya tidak akan peduli. Dia baik untuk siapa saja yang memberinya makanan lezat. Untuk menggambarkannya dalam kalimat sederhana, itu susu adalah seorang ibu. Meskipun Huli telah membayar banyak, dia juga sangat sabar dengan boneka itu. Sayangnya, itu bukan boneka yang paling dikhawatirkan. Dengan lembut meraih, membelai kulit telur yang halus dan halus, Chu Xingyun berkata, "Siapa namamu, bagaimana aku memanggilmu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, boneka kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kosong. Jelas, dia tidak punya nama sama sekali, dan tidak ada yang mengambil nama untuknya. Melihat tatapan boneka kecil itu, Chu Xingyun memiringkan kepalanya dan berkata, "Karena kamu tidak punya nama, biarkan aku membantumu mendapatkannya." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, boneka kecil itu pertama-tama membeku, lalu mengangguk bahagia, dan tampak ceria. Melihat boneka kecil dalam kegembiraan, Chu Xingyun memiringkan kepalanya dan berkata, "Kamu terlihat seperti telur yang terbuat dari besi cor. Dalam hal ini, sebut saja telur besi." Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, wajah boneka kecil itu kusam, dan matanya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dengan suara lembut, 3 bola besi di bawah boneka kecil itu tiba-tiba berguling. Tubuh boneka kecil berbentuk telur itu jatuh ke tanah dengan bunyi klik, dan kedua kulit telur itu jatuh ke tanah. Jelas, boneka kecil ini tidak benar-benar menutup telepon. Dia hanya menggunakan bahasa tubuhnya untuk mengekspresikan keterkejutan dan ketidakpuasan batinnya. Melihat tampilan boneka yang berlebihan, Chu Xingyun menggaruk kepalanya dan berkata, "Jika kamu merasa tidak enak, katakan saja, aku harus memanggilmu telur besi, atau yang lain." Dia memiringkan kepalanya dan melihat boneka kecil yang tersebar di tanah. Chu Xingyun berkata, "Jika Anda tidak menyukai telur besi, apa telur baja itu? Ini jauh lebih kuat." Dihadapkan dengan Chu Xingyun, boneka kecil itu bergerak sedikit, tetapi masih tersebar di sana, benar-benar mengabaikan Chu Xingyun. Senyum di wajah Chu Xingyun bahkan lebih kuat, dan dia berkata, "Bukankah ini memuaskan? Itu disebut telur perak. Ini sangat mahal. Meskipun tidak sebagus telur emas, kamu bukan emas." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh boneka kecil itu berguling ke arah pintu dengan gerutuan. Pada saat yang sama, 2 kulit telur dan 3 bola besi berguling diam-diam, tampaknya berniat untuk pergi. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tertawa. Dalam 3 tahun terakhir, Chu Xingyun hidup terlalu tertekan, ia menjalani kehidupan mekanis setiap hari, dan seluruh orang mati. Akhirnya, Chu Xingyun menggoda boneka kecil yang lucu ini. Melihat bahwa boneka itu akan menyelinap keluar, Chu Xingyun akhirnya berkata, "Jika Anda tidak ingin memanggil telur, maka sebut saja itu manik-manik, dan manik-manik juga bulat." Setelah jeda, Chu Xingyun melanjutkan, "Zuer, Zuzu, Lingzu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, boneka kecil berserakan di semua tempat, gemetar ganas, dengan cepat berkumpul bersama. Golum berguling di depan Chu Xingyun, menggosok kaki celana Chu Xingyun dengan tubuh bundar itu. Tentu saja, hanya 1 dari 3 nama yang menjadi favoritnya. Dengan ragu-ragu memandangi boneka kecil itu, Chu Xingyun berkata, "3 nama, yang mana yang kamu suka, apakah itu Pearl?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, boneka kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat, jelas, dia tidak ingin memanggil nama ini. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun melanjutkan, "Apakah itu Zuzu?" Begitu suara Chu Xingyun jatuh, boneka kecil itu menggelengkan kepalanya lagi. Tentu saja, nama itu tidak memuaskan. Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Jadi, kamu masih suka nama Lingzu?" Kata-kata Chu Xingyun baru saja jatuh, dan boneka kecil itu mengangguk riang. Jelas, dia ingin memanggil nama ini. Tanpa daya mengangguk, Chu Xingyun berkata, "Ya, karena kamu suka nama ini, maka aku tidak bisa memaksamu." Membelai kepala boneka dimanjakan, Chu Xingyun berkata, "Mulai sekarang, namamu akan disebut Lingzu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, boneka kecil itu mengucapkan tewet ceria, berputar dengan gembira di sekitar Chu Xingyun, hampir bahagia dan patah. Melihat sukacita boneka kecil itu, Chu Xingyun juga tersenyum. Pada saat berikutnya, senyum Chu Xingyun menyipit tajam, dan dia berkata, "Oke, karena kamu sangat puas, maka itu sangat mantap, namamu Lingzu, dan nama kecil Iron Egg, itu sangat mantap." Tiba-tiba diucapkan 2 tewet. Jelas, kalimat tiba-tiba Chu Xingyun langsung membingungkan boneka itu. Sialan, dia benar-benar tidak ingin memanggil nama ini sama sekali. Meskipun sebenarnya, dia memang telur besi yang sesungguhnya. Tetapi namanya adalah telur besi, yang terlalu rendah, terlalu bersahaja, dia tidak ingin menyebut nama ini. Dengan meraung, telur-telur besi itu tersebar lagi. Ketiga bola besi itu tergeletak selusin meter jauhnya, dan kedua kulit telur itu jatuh ke tanah. Hanya tubuh bundar yang tetap di tempat, gemetar lembut, gerakan mematikan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di